Bersama saya Pendeta Henry Tandianta SALK. Ini orangnya ini. Katanya master ini katanya kan master ini. Master dibentangkan kitab suci dari bermacam-macam bahasa, dia enggak mau. Dia mintanya LAI, buatan Indonesia dan harus bahasa Indonesia, katanya master. Nah, yuk kita saksikan seperti apa videonya. Ya, silakan, Pak. Baik ya, simpel ya. Silakan. Ya, Nah, ini. semua rasul di Alkitab itu Kristen, Pak. Jelas tertulis Roma 16 ayat 7. Tidak ada satupun rasul Katolik. Lalu diklaim mendirikan gereja di Roma. Petrus diklaim jadi Katolik, mendirikan gereja di Roma. Paulus jadi Katolik, mendirikan gereja di Turki. Sekarang Turki, dulu Antioquia, Efesus. Maka Katolik kalau ketemu ayat Roma 16 ayat 7 ngabur dia, Pak. Bos, saya enggak pernah ngabur, bos. Karena saya mau ganti IP saya. Saya kan tadi pakai Mimi Susu. Saya pengen ganti di aplikasi channel. Cuma saya nunggu Anda berkhotbah dulu HTD. Tadi sampean bilang gini loh. Tapi kenyataannya Anda yang terkencing-kencing HTD. Oke, lanjut ya. Lebih lucu dari lapor Pak kan, Kristen, Pak. Jelas-jelas Kristen. Kristen itu harus 1 Petrus 4 ayat 16, menyembah atau memuliakan Allah yang namanya Yesus Kristus, Allah yang esa, Allah yang satu. Itu Katolik sama Tritunggal kalau sudah dijelasin ayat itu nggak bisa ngelawan, pasti. Diajak itu Katolik sama Tritunggal, padahal dia tidak mudeng Katolik sama Tritunggal. Mike gimana nih? Masternya gimana, Mike? Dikirain kita tidak Tritunggal, Mike. Aduh, tunggu Paman, masih sakit perutku Paman, masih sakit perutku ini Paman. Katolik sama Tritunggal. Nah, kayak ini kata-kata seperti ini, Mike. Kristen sama Katolik. Loh. Iya, makanya. Katolik. Ya toh? Ini Katolik sama Tritunggal, nanti ada kata-kata Kristen dengan Katolik. Ini orang ini aneh-aneh ya. Ini, jadi si Santo Petrus katanya dikatolikkan sama kita. Gimana ceritanya? Diklaim orang Katolik, Santo Petrus diklaim jadi orang Katolik kan. Aduh, kita nanti lihat ya. Ya, Tritunggal dia dapat dari mana gitu? Tritunggal itu kalian dapat kata-kata Tritunggal itu dari mana? Oke, kita lanjut dulu aja. Sedikit-dikit aja, nanti kita kasih literasi kuat nanti. Ngabur, Pak. Kalau dijelasin Roma 16 ayat 7, Yudas 1 ayat 25, Roma 16 ayat 25, 26, 27, pasti ngabur, Pak. Ya, itu dia ya, mereka mengklaim diri sebagai orang Katolik. Tidak ada Katolik di Alkitab, Pak. Dan semua rasul Katolik tidak ada di Alkitab. Masuk, bos. Thank you. Itu berkali-kali tak sampaikan Katolikos, kata holos. Ya. Aduh, aku lihat mukamu ini lucu HTD. Ini mukamu lucu banget ini. Tak lelo legung. Lanjut. Itu Kristen. Kalau dia comot itu Petrus, Bapak tahu Petrus mendirikan gereja Katolik Roma. Makanya di Roma itu disebut gereja Santo Petrus. Kemudian sekarang disebutnya Turki, Pak. Dulu Efesus, kemudian Antioquia itu Santo Paulus di sana. No. Antioquia Santo Paulus. Aduh. Inilah hasil dari produk apa ini? Ini pecahannya bukan pecahan Luther ini. Nggak mau Luther dikatakan seperti ini. Pecahan apa ini, Mike? Apa pecahannya Melanchthon, Zwingli, apa Calvin atau apa ini? Nggak tahu. Aku bilang aliran penyanjung surat-surat terjemahan ya ini. Oh, berarti sekte penyanjung terjemahan ya? Iya. Surat terjemahannya. Oke. Berarti tidak melalui Bapak gerejanya Martin Luther, enggak ya? Enggak ya? Bapak gerejanya LAI. Oke, ya wis yuk kita lanjut. Oke. Paulus dijadikan Katolik, Pak, padahal Kristen. Paulus itu Kristen. Di dalam 2 Korintus 12 ayat 2 ada seorang Kristen tuh. Ya,
Jadi Paulus, Petrus itu Kristen Pak, kok jadi mendirikan gereja Katolik di Roma. Ketika saya jelaskan kayak gini Pak, ngabur Katolik Pak, Tritunggal ngabur, udah pasti Pak. Demikian pengantar dari saya, Roma 16 ayat 7. Dan para rasul yang sudah menjadi Kristen sebelum aku, kata Paulus. Paulus ini kan jadi Kristennya belakangan. Pak Aditya, saya bisa share screen. Oke, bisa, silakan. Silakan. Nah, nih, coba di share screen. Nih, ini ada 50 bahasa, cari yang ada Kristennya, Pak. Itu kan terjemahan LAI. Ini ada 50 bahasa ini. Nah, itu yang enak itu. Silakan, HTD. Nah, cari yang Kristen. Pakai bahasa Indonesia ya, Pak. Nah, kalau bahasa Indonesia kepentingan Bapak, Pak. Saya mohon kepada teman-teman semua. Jadi tolong, ini kan Pak channel Muslim Pak ya, tolong ditanyain yang namanya agama Kristen mainstream itu harus ada yang namanya syahadat para rasul. Nah, ini si Om Kolam Renang telak ini ya, 2 kali Om Kolam Renang membuat telak, HTD nggak bisa ngomong ya. Kita lihat statementnya Om Kolam Renang. Ya, dia Muslim, baca di Muslim pun kalau sudah nggak pakai syahadat, apakah disebut Muslim? Yes. Dit, di tempatmu ada syahadat nggak, Dit? Oh iya, itu kunci. Nah, coba dia tahu nggak syahadatnya itu? Sampai nilai sendiri. Nah ini Pak Pendeta HTD ini ngajarin kekristenan ini dari mana? Siapa yang ngajarin itu? Atau Pendeta HTD baru muncul nih tahun 2019 terus mau mengajarkan Kristen pakai pemikirannya sendiri. Udah gitu punya jemaah lagi. Waduh, saya kasihan ya sama jemaah gerejanya ini diajarin iman Kristen sama pendeta HTD, tapi jadinya malah jadi bidat abad kedua, abad ketiga nih modalisme nih. Hati-hati nih saya bilang ya, orang-orang yang mengaku Kristen, apalagi pengikutnya Pak HTD dengan menentang iman Kristen mula-mula gitu ya, Trinitas. Terus ngaku-ngaku sebagai Kristen dan hanya berpegangan pada kitab suci. Udah gitu yang mau dipegang kitab suci hanya kitab suci LAI lagi. Sampai Pak HTD ini menyesatkan banyak orang loh. Banyak orang Kristen, orang Katolik yang dengerin channel Om HTD. Ya. Katolik itu beda dengan Tritunggal. Kristen itu beda dengan Katolik ya, kata-katanya gitu. Itu Katolik sama Tritunggal berarti kita beda Tritunggal ya. Kita Katolik sendiri, Tritunggal sendiri, Kristen sendiri, Katolik sendiri ya. Itu pola pikirnya gimana ya? Silakan. Iya, makanya ini saya bingung, Pak HTD ini tiba-tiba muncul di tahun 2018-2019 terus ngaku membawa iman Kristen atau memang turunan dari bidat modalisme gitu. Tapi kalau turunan bidat modalisme, jalur suksesinya bagaimana? Karena yang disampaikan HTD ini sebenarnya udah pertanyaan 18 abad dan itu sudah dibantah, sudah ditentang oleh Bapak Gereja ini, para pengikut kaum bidat tiba-tiba nongol lagi reinkarnasi jadi pendeta HTD ya. Saya bilang hati-hati buat orang-orang Protestan, orang-orang Kristen, orang-orang Katolik ya, Kristen Katolik ini kalau mendengarkan pendeta HTD bisa-bisa Anda tersesat semakin jauh jadi bukan orang Kristen lagi loh. Lama-lama Yesus bukan Tuhan ini dia. Bisa akan saya sebentar saja untuk menjelaskan HTD. Ini HTD ya. Oke. HTD, Anda berbicara Katolik tidak ada di kitab suci ya HTD ya. Nama Katolik tidak ada di Alkitab. Nah, yuk kita bedah satu-satu. Boleh di-mute dulu teman-teman. Perkataan Katolik ada di dalam Alkitab, Ibu Bapak. Sesungguhnya kata Katolik berasal dari bahasa Yunani katolikos, yang artinya keseluruhan, atau universal, atau wholeness, atau komplit, dok ceplok lengkap, atau fullness. Dan dalam hal ini, Ibu Bapak, kata Katolik mempunyai 2 konotasi. Bahwa gereja yang didirikan Yesus ini bukan hanya milik suku tertentu atau kelompok eksklusif yang terbatas, Ibu Bapak. Melainkan mencangkup keseluruhan. Keseluruhan apa? Keseluruhan keluarga Tuhan yang ada di seluruh dunia. HTD, ini literasi HTD.
dan yang merangkul semua dari setiap suku, bangsa, kaum, dan bahasa. Ada di Wahyu bab 7 ayat 9. Kata Katolik juga berarti bahwa gereja tidak dapat memilih-milih doktrin yang tertentu asal cocok sesuai dengan selera atau pendapat kita. Lah itu HTD. Asal cocok dengan perut dan pikiranku, gas, itu HTD. Tetapi doktrin ini harus yang setia kepada keseluruhan kebenaran. Keseluruhan kebenaran ya. Dan hal ini Ibu Bapak, Rasul Paulus mengatakan bahwa hakikatnya seorang rasul adalah untuk menjadi pengajar yang Katolik. Artinya apa? Meneruskan firman-Nya. Firman apa? Firman Allah. Dengan sepenuhnya tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itu ada di Kolose bab 1 ayat 25 ya, dan 28. Ini tak mute dulu Henry ini. Bab 25 ayat 28 Bapak ya. Ini HTD. Kata Katolik ada di sini. Terus apa yang dipertentangkan dalam hal ini HTD? Makanya saya di tempatnya si Aditya Taliang tidak memberikan literasi ini. Eman. Dalam berbicara sejarah kamu udah ngalor ngidul nggak karuan. Saya membentangkan literasi di tempat saya yang cocok. Aditya Taliang tadi sudah tak kasih link. Kamu menyangkal Markus, kamu menyangkal Yakobus. Didake dari para rasul. Tahu didake nggak kamu? HTD. Didake itu ajaran para rasul. Dulu itu tidak ada kitab suci, coy. Tapi dari didake itu loh. Itu diajarkan surat-surat para rasul. Kata gereja Katolik yang ditulis dalam bahasa Yunani dalam kitab suci sebagai eklesia. Kata holos, kat olos. Asal mula kata katolikos. Ada di Kis bab 9 ayat 31. Yang dalam bahasa Indonesia, katolikos, kata holos, seberapa jauh, seberapa waktu jemaat. Ini sebetulnya tidak jemaat gereja ini. Selama beberapa waktu gereja, eklesia, di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Gereja itu, mohon maaf ya, ini LAI ya, jadi jemaat ya. Kalau kita eklesia atau gereja. Gereja itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Dan di sini Ibu Bapak, kata eklesia atau kata holos atau kat olos atau katolikos. Dalam bahasa Indonesia, LAI adalah jemaat atau umat seluruh atau universal atau gereja Katolik. Ini HTD. Kamu katanya master, tapi permintaanmu kok lucu. Saya hanya minta kitabnya LAI. Loh, kalau master tuh semua kitab suci berbagai bahasa itu harus tahu dong. Masa nggak malu sama saudaramu Om Wahyu Ilahi? Om Wahyu Ilahi itu jemaat ini biar dibaptis sama jemaat. Di dalam coba Pak GKC ya tampilkan deh ya siapa sih HTD ini sebenarnya itu. Kita baca di 2 Korintus 11 ayat 4 coba Pak. Oke, siap. Saya screen sebentar. Monggo Om Wahyu. Ya, monggo Diwios kula tulisannya cilik-cilik Pak. Oke, Nje. Sebab kamu sabar saja. Jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberitakan kepadamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima,
Demikianlah sabda Tuhan. Monggo. Ya, dia memberitakan siapa sih? Kristus yang lain, Injil yang lain. Ya, itu otaknya HTD itu kayak kadrun-kadrun itu, kok otak-otak kontekstual. Siapapun yang memberitakan, ya, siapapun, saya katakan, kalau memberitakan Kristus, memberitakan Tuhan yang tidak memperkenalkan Trinitas, maka dia adalah antikris. Meskipun mulutnya mengatakan Yesus, Yesus, tetapi di sini jelas dia menyebarkan Yesus yang lain. Jadi kita mengatakan dia itu bidat, kita mengatakan dia itu antikris, jelas, karena di sini jelas 2 Korintus tadi. 2 Korintus 4 memberitakan Kristus yang lain, Injil yang lain, yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada para rasul. Para rasul mengajarkan pada murid-muridnya, termasuk Bapak Gereja. Lah kok ini orang kemarin sore mengajarkan bukan Allah Tritunggal. Model kayak ATD itu adalah antikris, ya, menyebarkan Kristus yang lain. Demikian, saudaraku, Tuhan memberkati.